Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ya, pagi menjelang siang, alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, sudah bisa bertatap maya. Nah, sudah bisa bertatap maya di sini untuk mengikuti mata pelajaran TPAV, Teknik Pengolahan Audio dan Video. Ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan masalah iklan, ya ada dua iklan komersil dan iklan layanan masyarakat, di mana dari segi durasi juga kita lihat iklan komersil durasinya itu sedikit, kurang lebih 30 detik, ya sampai 1 menit atau 60 detik. Kalau iklan layanan masyarakat rata-rata ya 1 menit atau 60 detik. Oke, nah memasuki materi yang selanjutnya. Ini ada yang tidak hadir ya, mudah-mudahan yang belum hadir sedang OTW, on the way ya. Sepi ya, oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tidak hadir diberikan kesehatan Mas ya, semuanya mari kita doakan semoga diberi kesehatan. Dan walaupun dalam pembelajaran di pandemi ini mudah-mudahan kalian tetap semangat gitu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama langsung aja kita masuk ke materi, di mana mohon izin saya screen dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nanti indikator pencapaian kompetensinya siswa mampu menjelaskan pengertian video, siswa mampu menganalisis format video, siswa mampu menjelaskan standar broadcast video, dan siswa mampu menganalisis program video ya, jadi softwarenya, programnya. Dan nanti untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kamu diminta untuk berdiskusi ya, dan cari sumber informasi dari internet atau buku yang kalian baca menjelaskan pengertian video ya, terus kemudian menyebutkan berbagai macam format video, kemudian habis itu menganalisis karakteristik format video. Ya, setelah menganalisis kamu menyimpulkan format video yang baik ya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalian juga nanti berdiskusi menyebutkan berbagai macam program aplikasi pengolah video. Habis itu menganalisis program aplikasi ya pengolah video, habis menganalisis nanti menyimpulkan program aplikasi yang apa yang baik digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, nanti kamu berdiskusi menjelaskan standar broadcast video. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, memasuki pembelajaran kita, saya ingin bertanya dulu, kelas ini pernah membuka YouTube? Pernah, Pak. Pernah. Oke, pernah ya. Pak. Pernah. Oke, pernah. Halo. Yang kedua, pernahkah kamu mengupload atau mengunggah sesuatu di YouTube? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Ada yang belum. Ya, oke. Yang pernah, apa yang diunggah di YouTube? Konten video. Konten video. Oke, ya, konten video. Konten setting. Oke, siap. Oke, video ya berarti ya. Dan kamu buka YouTube pun kamu lihatnya video, kebanyakan begitu ya. Oke, nah dari sini saya berkembang lagi pertanyaannya. Ya, kamu berarti sudah pernah mengunggah video bagi yang pernah. Nah, saya pengen tanya, berarti video itu apa? Teknologi pengiriman sinyal Gambar bergerak. Dari gambar bergerak. Oke, satu-satu. Gambar tergerak. Oke, satu-satu. Mbak Nazilatul, tadi apa teknologi pengiriman sinyal elektronik. Sinyal elektronik. Oke. Sudah Mbak Nazilatul? Dari suatu gambar bergerak. Video secara umum saya ambil dari cryptowi.com. Definisi dari video adalah rekaman gambar visual yang bergerak, itu gambar bergerak itu tadi ya, yang dibuat secara digital atau pada kaset. Misalkan kalau zaman old itu kan pakai kaset.
Zaman sekarang ya pakai digital semuanya, apa digital. Ya kita tatap muka juga digital ini kan. Walaupun kemarin ada slogan orang ketemu tetap sinau, ini kita ketemu tetap sinau begitu ya. Ketemunya walaupun dalam dunia maya. Oke. Nah, ya kan? Dalam multimedia, definisi video adalah sumber multimedia visual yang menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan gambar yang bisa bergerak. Ya. Jadi sumber multimedia visual, kita lihat ketika kita melihat sebuah video itu ada beberapa elemen atau unsur multimedia. Salah satunya gambar. Kemudian video itu sendiri, kemudian teks ya kan, kalau ada teksnya, kemudian audio atau suara. Itu kan terintegrasi semuanya. Ya, pada intinya gambarnya itu bergerak gitu. Ya. Nah, gambar bergerak itu ya, itu kalau dalam dunia video disebut dengan frame. Ya, frame itu gambar yang diputar secara cepat. Kamu kemarin ya sudah belajar animasi di kelas 11 ya. Itu kan ada animasi motion twin, ada frame to frame gitu kan. Tapi kan tetap frame to frame digerakkan tetap bisa bergerak menjadi sebuah animasi begitu kan. Nah, sama halnya seperti video di sini Jo, sama juga seperti itu. Itu frame itu ya gambar bergerak itu kita sebut sebagai frame. Ya. Di frame merupakan rekaman dari tahapan-tahapan suatu gerakan. Di semakin cepat perputarannya, semakin halus gerakannya. Nah, itu semakin cepat itu. Nah, biasanya kita sebut satuannya adalah frame per second, ya kan? Nah, format apa yang kalian ketahui ya mengenai format video? Nah, kalau di video itu apa, Mas Mbak semuanya? MP4, AVI, MP4, AVI, Bahwa format video itu ada AVI, ada MKV, ada MPEG, ada MP4, ada ASF, ada MOV, ada 3GP. Yang semuanya sebenarnya tidak bisa saya tidak bisa saya sebutkan atau tuliskan satu persatu di sini, masih banyak. Nah, nanti saya minta untuk kalian nanti untuk mendiskusikan ini nih, ada AVI, ada MKV, ada MPEG, ada MP4. Nanti silakan didiskusikan, cari keunggulan dan kelemahannya gitu ya. Barangkali dimensi itu adalah kekuatan untuk menampilkan berapa pikselnya, itu makin banyak itu makin jernih. Makanya kadang kita agak blereng guys gitu ya, mungkin karena pikselnya itu kurang rapat. Ya, mengenai standar broadcast video. Ya, standar broadcast video itu ada 3, secam, ada PAL, dan juga ada NTSC. Secam itu untuk Perancis, Timur Tengah, dan Afrika, yuk benua Afrika ini. Ya, kecepatannya atau frame rate-nya itu 25 fps. Ya, sama juga dengan PAL. PAL Indonesia, Cina, Australia, Uni Eropa. Indonesia tergolong pada benua Asia. Hampir semua Asia itu menggunakan PAL. Kecepatan frame rate-nya 25 frame per second, hampir sama. Yang dahsyat lagi ini adalah yang ketiga ini NTSC. Itu ya di benua Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, dan Korea. NTSC ini frame rate-nya 29,97 frame per second. Sudah pernah ngedit video? Sudah, Pak. Sudah, oke. Iya. Di PC atau di smartphone? Smartphone, di HP. Oh, di HP. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya, ada yang dua-duanya. Oke. Saya tanya yang Android. sama yang pakai smartphone dulu. Kalau yang smartphone biasanya pakai software apa? KineMaster, dan Viva Video. Power Director. Semacam ya. VN Insert. Perangkat lunak video, ya untuk smartphone atau Android biasanya kalian menggunakan KineMaster ini ya. iMovie, Power Director tadi ada yang menyebutkan, eShot, ya, Viva Video. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena saking banyaknya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisanya KineMaster ya silahkan menggunakan KineMaster. Mau Viva Video silahkan, kalau Premiere silahkan. Nah, untuk PC ataupun laptop ya kita ada AVS Video Editor, Sony Vegas, Corel Video Studio, Windows Movie Maker nih. Windows Movie Maker ini bawaan dari Windows, biasanya ada. Kemudian Camtasia Studio juga bisa dan sekaligus untuk merekam ini. Nah, saya juga lagi sedang merekam di sini
perekaman ini. Nah, perekam ini saya menggunakan Camtasia Studio. Ya, selain bisa buat merekam, juga buat ngedit bisa juga. Kemudian Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere tadi udah disebutkan, ada Pinnacle. Nah, mengapa kita menggunakan Adobe Premiere ini ya? Saya arahkan kepada Adobe Premiere. Ya, karena untuk PC-nya kalian praktek nanti mudah-mudahan segera cepat ya, Mas Corona sama Mas Covid sama Mbak Coronanya pergi begitu ya, sehingga kalian bisa datang ke sekolahan kita praktek Adobe Premiere. Mengapa kita menggunakan Adobe Premiere? Ya, karena mudah. Ya, yang pertama mudah. Ya, selain mudah juga banyak di dunia industri menggunakan Adobe Premiere. Ya, kemudian ya Adobe Premiere itu juga merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dalam mapel teknik pengolahan audio dan video ini ya, Adobe Premiere. Selain itu juga ya, setelah saya amati Mas Mbak semuanya, setelah saya amati dari tahun ke tahun, Adobe Premiere itu sering muncul di ujian nasional. Ini di sini kan ada 35 siswa ya, ada 35 siswa. Saya bagi menjadi berapa kelompok nih? Satu kelompok ada 5, berarti ada 7 ya, ada 7 kelompok. Presensi 7 kelompok. Ya, 7 kelompok. Nomor presensi 1 sampai 5 kelompok 1, nomor presensi 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Tentu kalian sudah paham urutannya. Nah, itu sudah saya bagi kelompok, kemudian silahkan saya berikan linknya di sini, sudah saya chatkan di sini, di chat juga sudah saya cantumkan di sini. Ya, ketika kita klik, nanti kalian diminta untuk mengisi form diskusi. Sebentar, saya tampilkan. Sudah tampil ya? Oh, belum. Belum. Ya, nah, sudah kan? Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, oke. Ini linknya, kemudian ini form diskusinya untuk pengisiannya, dan nanti saya tunggu sampai jam 18.00. Ya, jam 6 sore begitu ya. Yang mengisi ya silakan kamu berdiskusi dengan temannya, kan ada 5 tuh, silakan diskusi. Yang ngisi nanti cukup 1 aja, tapi dituliskan juga namanya siapa aja kelompoknya. Begitu? Paham semuanya? Baik, Pak. Oke. Begitu. Oke. Paham, Paham, Pak. Oke. Jika paham, kayaknya itu saja yang dapat saya berikan di pagi hari ini. Nah, jangan lupa tetap bersemangat ya, jangan lupa bahagia. Kalau keluar rumah pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia. Mari berkarya. Oke, terima kasih.
Ya, oke. Sudah saya bagi ya kelompoknya dari presensi 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Silakan isi link ya yang saya berikan tadi, yang sudah saya jelaskan untuk pengisiannya, dan nanti saya tunggu sampai jam 18.00 ya, jam 6 sore begitu ya. Yang mengisi ya silakan kamu berdiskusi dengan temannya, kan ada 5 tuh, silakan diskusi. Yang ngisi nanti cukup 1 aja, tapi dituliskan juga namanya siapa aja kelompoknya. Begitu? Paham semuanya? Baik, Pak. Oke. Begitu. Oke. Paham, Paham, Pak. Oke. Jika paham, kayaknya itu saja yang dapat saya berikan di pagi hari ini. Nah, jangan lupa tetap bersemangat ya, jangan lupa bahagia ya, karena di dalam situasi pandemi ini kebahagiaan itu meningkatkan imunitas tubuh, karena apa? Memunculkan atau menghasilkan hormon endorfin ya. Tidak hanya makanan minuman yang bernutrisi saja, tapi juga hormon kebahagiaan ya, alias kita harus secara psikologis harus bahagia. Oke? Maka dari itu jangan lupa bahagia. Kalau keluar rumah pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Begitu? Begitu. Oke. Begitu. Siap. Oke. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Oke, tidak ada. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada pemilihan kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia. Mari berkarya. Mari berkarya. Oke, terima kasih.